Teror di Gunung Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro H. Mountain. Ceritanya lumayan panjang, jadi buat teman-teman jangan di skip ya. Terima kasih Aras Anggoro yang udah nulis cerita ini dan mengizinkan di share di YouTube. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Oke, langsung aja ke ceritanya. Tidak ada yang salah ketika kita naik, sampai puncak juga kita ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Ketika di pengasinan, Ayu terkena heat. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelaslah tidak mungkin. Lalu kita masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh heat. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi? Apa gimana? Kata Ayu, mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buana. Ayu cerita, waktu di Sangga Buana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal. Di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah mulai gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangin carrier lu ya. Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan carrierku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon, tapi waktu aku menoleh tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali, yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya dia berulang kali menyebut pocong. Mendengar itu bulu kudukku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan.
Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa lewat, tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk, seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat, aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus aja bang, jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah, ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa, aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ. Ngopi, istirahat. Besok aja jalan ya." Sambil menuju ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak histeris. "Dik, sadar dik, istighfar. Gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. "Itu ada orang yuk, ayo ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil, ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Istighfar, istighfar, astagfirullahaladzim. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar, aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku berdetak kencang. Mau balik nyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan, ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh dia berteriak-teriak histeris. "Pergi! Pergi!" Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. "Di, ini elu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepalanya menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak-semak. Belum lagi suara-suara. Ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda, ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepas kami.
1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Kauk, kauk, kauk. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Yang lewat di atas kami burung hitam, terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di pos Cibunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, lalu langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis, yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang, kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. Pak, teman saya, aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku langsung menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak tampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat ku ceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. Kunaon bisa sampai begitu? Kejadian gaib memang sering di sini, tapi saya teh baru dengar yang sampai parah begini. Saya juga nggak tahu, Pak. Jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Punten ya, Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah, enggak, Pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuecek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa tarp tent yang baru kebeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah, kamu langsung makan ya. Diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk, terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan. Juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijat kening Ayu sambil komat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis mirip ular lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan ke situ, Jang, di sini aja, kata si bapak. Temen saya, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja.
Aku diam, tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka-muka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan. Wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya udah nonton belum ya Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya Pak? Saya hari Selasa harus sudah ngantor Pak. Tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng, teman kamu nanti nyusul turun, soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. Udah di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Hayu Jang, kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas, motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak nampaknya akan menyela. Sekali sela dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas, motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran, lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepaskan kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin 1, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada 1 makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang, karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya Cenah. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong Bu. Aku meratap. Iya Jang, tenang, kata si emak, makhluk ini juga gak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki ayeuna. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan lepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya Pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitihkan air mata mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putusnya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Aku cek lagi headlamp juga senter, semua siap. Aku tengok sekali lagi keadaan Ayu, dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua.
Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Lalu aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk, lalu dengan menarik nafas dalam aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup membuatku takut. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas langsung, ku berlari ke belakang pondokan ini, lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelakang lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris.